Otorita pastikan IKN jadi kota inklusif dan ramah perempuan. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengatakan IKN di Kalimantan Timur akan dibangun sebagai kota yang inklusif dan ramah perempuan, sebagaimana salah satu prinsip pembangunan IKN dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang perincian rencana induk IKN. Inklusivitas dan kesetaraan gender ini layaknya yang menjadi prinsip pembangunan, kata staf khusus bidang pembangunan berkelanjutan Kepala OIKN Diani Sadiawati di Jakarta, Kamis. IKN, kata Diani, akan menjadi kota yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh penduduknya termasuk anak, perempuan, kelompok lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Diani menjelaskan pelibatan masyarakat lokal terutama perempuan menjadi fokus OIKN. Salah satu langkahnya adalah pelatihan penanaman hidroponik, pembuatan batik, kue, menjadi barista. Dengan begitu, perempuan di IKN diharapkan akan memiliki banyak kesempatan. Saya rasa ini salah satu hal yang menjadi poin bahwa perempuan dimanapun sebenarnya punya kemampuan, dan mereka malah yang sekarang ini memimpin dari desa sekitar IKN, kata Diani. Menurut dia, taraf perekonomian masyarakat sekitar IKN dapat meningkat dengan adanya IKN. Dia mengatakan untuk menunjang IKN sebagai kota yang inklusif, OIKN akan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dasar dengan kerja sama berbagai pihak, seperti sekolah, rumah sakit, pasar supermarket, dan lainnya. Namun, ia juga mewanti-wanti bahwa pembangunan IKN tidak serta-merta langsung terrealisasi, melainkan membutuhkan proses. Tentu jangan khawatir untuk ibu-ibu muda yang suaminya juga PNS, pegawai negeri sipil, dan TNI, Polri tentu kita akan menyediakan sarana dan prasarana, dan memang perlu diperhatikan tahapannya. Tentu dalam proses pemindahan pada 2024, kita juga sudah melakukan inventarisasi siapa yang akan pindah dan kebutuhannya, kata Diani. Ia mengatakan bahwa IKN juga akan mengusung konsep kota berkelanjutan dengan semboyan kota yang layak huni, livable city, seperti penerapan akses kota dalam 10 menit perjalanan, dan juga IKN akan menjadi lovable city atau kota yang dicintai masyarakat dengan mengedepankan indeks kebahagiaan. Adapun pembangunan IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pembangunan ibu kota baru tersebut diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp466 triliun hingga 2045. Pendanaan pembangunan IKN ditargetkan sebanyak 80% berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha atau investasi, serta 20% dari APBN. PUPR, bangunan dan infrastruktur di IKN pastinya dilakukan pemeriksaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan bangunan dan infrastruktur dasar yang terbangun di Ibu Kota Nusantara, IKN, pastinya dilakukan pemeriksaan atau commissioning. Proses pemeriksaan terhadap bangunan dan infrastruktur yang telah terbangun di IKN pasti dilakukan, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Rabu. Terkait pemeriksaan terhadap bangunan dan infrastruktur yang terbangun di IKN, kata Zainal Fatah, masing-masing memiliki jadwalnya. Kementerian PUPR melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Terkait pembangunan IKN, Kementerian PUPR bertugas untuk menyiapkan infrastruktur dasar. Yang penting kalau Kementerian PUPR ditargetkan harus menyelesaikan tahun depan, maka kita selesaikan. Kita melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, katanya. Diketahui, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, melakukan pemeriksaan terhadap semua bangunan di IKN Nusantara untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni. Semua bangunan di IKN yakni kawasan Istana dan Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, Rumah Tapak Jabatan Menteri, dan bangunan-bangunan lainnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni. Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan, tetapi juga merencanakan pusat perkotaan yang modern dengan prinsip IKN sebagai suatu Future Smart Forest City of Indonesia. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Infrastruktur transportasi tingkatkan IKN jadi super hub. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital mengatakan infrastruktur di sektor transportasi meningkatkan IKN sebagai super hub ekonomi baru di Indonesia. Pembangunan infrastruktur khususnya dalam sektor transportasi berpotensi meningkatkan. Salah satunya, membangun Nusantara dengan ragam wilayah perencanaan akan menghadirkan superhub ekonomi baru di Indonesia serta orientasi pembangunan Indonesia sentris, ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Brawi di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Ali mengatakan, transportasi sebagai pendukung untuk pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya dengan prinsip utama melibatkan konektivitas eksternal, konektivitas internal dan gerbang Nusantara. Pengembangan konektivitas regional bertujuan untuk menghubungkan 3 kota yakni IKN, Balikpapan, Samarinda dengan infrastruktur seperti jaringan jalan tol, pelabuhan, bandar udara, hingga jaringan kereta api lintas Kalimantan yang akan dikembangkan. OIKN mengimplementasikan sistem transportasi yang cerdas di Nusantara, khususnya pada solusi mobilitas kota cerdas yang direkomendasikan. Sementara itu, tenaga ahli pimpinan mobilitas perkotaan IKN Resdiansyah mengatakan bahwa, konsep kota 10 menit yang diusung di Nusantara. Menurut rencana induk transportasi di Nusantara, pengembangan kota 10 menit berarti mendukung mobilitas aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda ke simpul transportasi umum maupun fasilitas umum seperti perkantoran, komersial, rumah sakit, dan sekolah. Nusantara direncanakan sebagai kota yang ramah pejalan kaki dan juga pesepeda, dengan adanya serta dilengkapi dengan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan reliable, kata Resdiansyah. Sebagai informasi, OIKN menerima sejumlah perwakilan dari Intelligent Transport System Association of Malaysia, ITS Malaysia, di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi ITS Malaysia dalam mempelajari implementasi proyek mengenai sistem transportasi cerdas atau ITS, yang sedang berjalan dan direncanakan di IKN. Kunjungan ini memperkaya pemahaman ITS Malaysia mengenai IKN Nusantara khususnya dalam sektor kota dan mobilitas cerdas.